ya udah, ya buli-buli aja. Kita punya jawaban. Tapi ya udah, ya buli-buli aja. Kita punya jawaban. Tapi kesel sih, selalu menjadi bahan bulian netizen apapun yang dilakukan netizen. Sebenarnya kalau aku sih bukannya kesel, tapi justru dengan adanya itu aku bisa kasih pandangan baru. Jadi karena stigma kita di masyarakat itu suami bekerja, perempuan di rumah, perempuan ngurus anak, perempuan beres-beres, masak, ya dia melayani suami ngasih uang ke istri. Itu stigma di kita. Dan kita udah nggak bisa ngelawan itu. Tapi untuk orang-orang yang punya pandangan lain tentang konsep pernikahan, itu juga boleh-boleh aja. Nah, jadi karena aku punya konsep lain tentang pernikahan, punya pandangan lain tentang itu, nggak apa-apa, aku ungkapin aja gitu. Jadi sekalian untuk membuka wacana baru bahwa enggak, pasti kan banyak ini keluarga mereka yang mau menikah akhirnya terbentur karena masalah pekerjaan. Orang tuanya nanya, nih kerjaan dia apa nih, mau nikah lu bisa ngasih anak gue apa, kayak gitu kan. Itu jadi hal yang akhirnya pernikahan itu menjadi momok yang menakutkan. Kalau kita belum kerja, kita belum siap, aduh ntar orang tuanya nggak terima kita. Nah itu kan kayak gitu. Jadi akhirnya kebetulan ada orang-orang yang komentar gitu di aku, makanya aku udah kebenaran aku kasih aja sekalian pandangan aku ke mereka kayak gitu. Jadi semakin kuat menghadapi netizen ya? Bukan masalah kuat sih, apa ya, lebih ke ya itu berbagi pandangan aja gitu. Suami sendiri tahu soal video kayak gitu? Tahu, awalnya dia nggak tahu, dia nanya ini maksudnya apa, kata dia tanya gitu, bahasanya dia nggak ngerti. Oh ya, aku bilang bahwa itu tentang itu. Oh oke. Udah gitu aja gitu. Jadi reaksinya oh, oke. Aku yang ininya karena kalau dia kan kendala di bahasa Indonesianya kan, jadi ya udah aku aja yang ini gitu ya, aku kan kasih pandangan. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Teh di keluarganya suami juga mungkin seperti apa? Iya, kalau kekhawatiran mah manusiawi lah ya, pasti semua orang juga khawatir tentang banyak hal juga gitu. Jadi tentang aku ini ya wajar ada kekhawatiran, tapi kan gimana cara kita untuk memendam itu gitu, biar itu dia khawatir ya dia khawatir aja, udah mau gimana lagi. Tapi mungkin suami sendiri punya bisnis gitu kan? Ada pertanyaannya seperti netizen. Iya. Ya lah, nggak perlu dijawab juga, mau punya bisnis, mau bekerja apa, ya udah itu mah. Sekarang work from home, semua orang di rumah tapi mereka bekerja. Jadi orang-orang yang di rumah itu bukan berarti pengangguran itu apa sih? Gitu. Kalau kita mau tanya pengangguran apa coba? Karena lu leha-leha, nggak ngapa-ngapain, rebahan, terus nggak menghasilkan karya, nggak menghasilkan apa. Tapi kalau orang-orang yang diam di rumah tapi mereka punya ide banyak, menghasilkan karya, meskipun secara fisik mereka nganggur tapi otaknya bekerja. Jadi ya udah, nggak perlu ada stigma negatif tentang orang-orang yang diem di rumah lah. Biasanya apa tuh yang ngelakuin di rumah nih? Selama sering di rumah? Banyak. Selama Contohnya? social distancing ini. Satu, baca buku, banyak hal-hal baru, baca banyak artikel, nonton video-video untuk cari inspirasi. Karena kalau mungkin untuk orang-orang yang punya jiwa seni, yang punya jiwa kritis yang kuat, ketika mereka baca sesuatu atau nonton sesuatu itu pasti ada sesuatu yang dipikirkan, dan dari situ tuh nanti akan muncul ide-ide baru. Ide-ide apa? Misalnya kayak tiba-tiba aku nonton cara orang bikin tahu crispy gitu. Gimana kalau kita bikin tempe crispy, kayaknya belum ada, kayak gitu-gitu. Jadi ada aja ide-ide baru, hal yang simpel